Selamat siang pemirsa, kembali dalam liputan reportase khusus bersama saya Muhammad Andika Pratama, melaporkan untuk Anda. Dalam liputan siang kali ini akan membahas pembahasan yang sudah dibahas oleh beberapa teman saya terkait membangun jurnalisme profesional, analisis keterkaitan sejarah, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik yang dibahas oleh kelompok 2 yang langsung diampu oleh Bapak dosen Adi Kusuma dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Dalam pembahasannya terkait sejarah pers di Indonesia maupun di dunia dari masa ke masa. Sejarah perkembangan jurnalistik di dunia. Romawi kuno. Dalam pembahasan Romawi kuno tahun 1000 sampai 44 SM, Akta Diurna, papan pengumuman pertama cikal bakal surat kabar. Selanjutnya itu ada Julius Caesar, disebut Bapak Pers Dunia. Dan yang selanjutnya yaitu ada muncul istilah jurnalis, dan juga jurnalis. Selanjutnya yaitu yang ke B, ada tradisi Islam. Tradisi Islam ada Nabi Nuh yang dianggap wartawan pertama membagikan kabar lewat burung dara. Kapal Nabi Nuh dianalogikan sebagai kantor berita pertama. Yang selanjutnya yaitu ada Mesir kuno. Penemuan Papius yaitu memudahkan penyebaran informasi tertulis. Dan yang selanjutnya itu ada berada di Cina. Dalam 911 Masehi, surat kabar cetak pertama King Pao atau Qing Pao. Dan yang terakhir yaitu ada E, yaitu Eropa. Pada tahun 1450, Johann Gutenberg menemukan mesin cetak. Dan pada tahun 1457, koran cetakan pertama di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia yang kedua, yaitu ada tahun 1744, surat kabar pertama di Bataviasche Noveles atau oleh Belanda. Pada tahun 1854 sampai 1885, media pribumi muncul yang lala surat kabar bahasa Malajo Berwamatani. Pada tahun 1907, Medan Prijaji atau Tirto Adi Surjo, pelopor pers nasional dan jurnalistik modern. Dr. Abdul Rifai bisa dijuluki Bapak jurnalistik Indonesia, kritikus tajam kolonialisme. Pada masa Jepang, di tahun 1942 sampai 45, banyak media dilarang, hanya 5 yang diizinkan, yaitu Asia Raja, Tahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan juga Suara Asia. Dalam kemerdekaan 1945, pers jadi alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan. Orde Lama, pers dijadikan corong partai politik atau PNI, Masyumi, NU, PSI, dan juga PKI. Dalam Orde Baru, pers jadi corong pemerintah. 32 tahun terkekang, banyak pembedalan. Selanjutnya yaitu ada peran undang-undang pers di Indonesia dalam dunia jurnalistik. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, regulasi utama yang menjamin kemerdekaan dan profesionalisme media di Indonesia. Yang kedua yaitu ada pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari, memperoleh, mengolah, menyampaikan informasi. Dan yang ketiga itu ada prinsip utama undang-undang pers. Yang pertama yaitu ada kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi dan hukum. Yang kedua yaitu pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial,
sekaligus lembaga ekonomi. Yang ketiga yaitu pers bebas dari sensor pembedalan atau perlarangan penyiaran. Yang keempat yaitu ada wartawan bebas berorganisasi, wajib taat kode etik, dan mendapat perlindungan hukum. Yang kelima, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers yang harus berbadan hukum Indonesia. Yang keenam yaitu ada perusahaan pers wajib terbuka soal kepemilikan, memberi kesejahteraan pekerja, dan tunduk pada aturan modal asing. Yang ketujuh, dibentuk Dewan Pers Independen untuk menjamin kemerdekaan pers atau meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya itu ada pengaruh Undang-Undang Pers terhadap dunia jurnalistik. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 memiliki pengaruh besar terhadap dunia jurnalistik di Indonesia. Regulasi ini menjamin kebebasan pers, memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mendorong profesionalisme media agar bekerja sesuai kode etik. Selain itu, undang-undang ini menjaga agar pers tetap independen dan bertanggung jawab, sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol kekuasaan tanpa terjebak menjadi alat propaganda. Selanjutnya yaitu ada kode etik jurnalistik berperan dalam dunia jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan juga tanggung jawab sosial. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada hubungan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memiliki hubungan erat dalam mendukung praktik jurnalistik di Indonesia. Undang-undang menjadi lindasan hukum, sementara Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi wartawan dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Setiap wartawan wajib menaati kode etik sesuai amanat Undang-Undang Pers, dan pelanggarannya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diawasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian, kebebasan pers tetap terjaga. Demikian laporan kami siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti informasi teraktual hanya di layar kami. Saya Muhammad Andika Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.